Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Brothers. David yang diperankan oleh Akshay Kumar sekarang menjadi guru fisika, harus kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu ke ring pertarungan jalanan. Hal ini disebabkan karena dia membutuhkan pengobatan dan uang yang banyak untuk anaknya yang menderita gagal ginjal. David yang ketahuan oleh pihak sekolah malah dikeluarkan dari pekerjaan utamanya itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film diawali dengan perbincangan antara seorang miliarder berpengaruh bernama Peter Braganza dengan salah satu pewawancara mengenai pengadaan pertarungan jalanan yang akan dijadikan sebuah legal sport dengan membuka kompetisi bernama Right to Fight (R2F). Di sisi lain, Gary Fernandez, mantan petarung India, dibebaskan dari sel dan dia dijemput oleh anaknya yang paling muda bernama Monty. Sebebasnya dari penjara ini, Gary keheranan. Ia celingak-celinguk mencari kehadiran anak sulungnya si David. Scene beralih ke David. Diketahui David hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Jenny dan juga putri semata wayangnya yang sangat imut. Hari itu tempat merupakan hari perayaan ulang tahun putrinya yang ke-6. Di sisi lain, Monty membawa ayahnya kembali ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Gary menangis setelah mengingat mendiang istrinya. Welcome home. Gary kemudian meminta Monty agar posisi perabotan dipindahkan ke posisi semula, sama persis dengan saat ia terakhir di rumah. Kembali ke David. David bekerja sebagai seorang guru fisika di mana murid-murid yang ia ajar memiliki kekaguman lebih kepadanya karena gaya mengajarnya yang mudah dipahami dan ditambah lagi dengan beberapa tato yang menghiasi tubuh David. Hal ini membuat rasa kagum murid-muridnya semakin bertambah. Sepulang dari mengajar, David berupaya meminjam uang ke bank untuk pengobatan anaknya, namun ia harus menerima penolakan sehingga dia memutuskan untuk mengikuti tarung derajat, tepatnya tarung jalanan. Bersama dengan hal tersebut, di tempat lain, Monty bersama ayahnya pergi menuju arena pertarungan jalanan. Monty melakukan pertarungan menghadapi juara bertahan di sana yang bernama Mustafa. Namun Monty mengalami kekalahan karena kurangnya pengendalian emosi. Sehingga hal ini membuat ayahnya merasa kecewa dan marah. Bahkan Gary juga menyuruh Monty untuk lepas dari kebiasaannya mabuk. Berkaca dari pengalaman Gary, kebiasaan mabuk adalah hal yang telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Di sini Gary juga membanding-bandingkan Monty dengan David, yang hal ini membuat Monty merasa sedih. Di sisi lain, David kepergok oleh istrinya mengikuti pertarungan jalanan. Sebenarnya sudah sedari lama Jenny melarang keras David untuk mengikuti segala hal yang berbau gelut, karena Jenny selalu merasa khawatir akan keselamatan David. Namun faktanya, hasil dari satu pertandingan sama dengan gaji David selama 3 bulan, yang notabene hal ini sangat membantu biaya pengobatan anaknya. Pertarungan yang David ikuti semalam ternyata juga berdampak dengan karirnya sebagai guru. Pihak sekolah yang mendengar kabar keikutsertaan David di pertarungan tersebut memutuskan
untuk memberikan sanksi kepada David. Dengan berat hati, David diminta oleh kepala sekolah untuk mengambil cuti dan fokus mengurusi masalah yang sedang dihadapi David. Alias dia ini dikeluarkan secara halus, guys. Dengan rasa sedih, David harus menerima kenyataan ini. Ditemani oleh istrinya Jenny, ia kemudian menemui anaknya yang tengah dirawat di rumah sakit. David dan Jenny di sini mencoba menghibur dan memberi semangat kepada putrinya. Tiba-tiba kenangan lama muncul di benak David. Jauh beberapa tahun silam, David adalah pria piatu, luntang-luntung, yang telah ditinggal ayahnya masuk ke penjara. Saat itu juga ia memutuskan untuk melakoni hidup berpisah dengan Monty. Dengan keadaan tersebut, David membiayai hidupnya dengan mengikuti pertarungan jalanan. Namun di sebuah kedai tempat ia biasa menghabiskan waktu untuk berenung, disinilah David bertemu dengan separuh jiwanya, yaitu Jenny. Jenny selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada David, dan dia juga yang telah mengantar David menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah, dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Hidup mereka bahagia sampai datanglah sebuah kenyataan pahit bahwa anak mereka menderita kelainan ginjal. Mengingat semua lika-liku hidup yang ia jalani bersama dengan Jenny, David berharap ia tak akan pernah mengecewakannya. Malam harinya mereka kembali ke rumah. David kedatangan ayahnya yang berniat untuk meminta maaf dan berupaya untuk menemui cucunya. Namun David menolak. David dengan kasar meminta ayahnya untuk pergi, sehingga hal ini membuat Monty marah kepada David. Monty lalu membawa ayahnya pergi meninggalkan David. Sekembalinya ke rumah, ayahnya berupaya melukai dirinya sendiri, sehingga Monty berusaha menghentikan ayahnya yang mencoba untuk menghabisi hidupnya. Kemudian kita dibawa oleh Monty flashback ke masa lalu. Semasa kecil, Monty yang merupakan anak hasil perselingkuhan Gary dengan wanita lain datang ke rumah ibu David yang bernama Maria. Monty berniat untuk tinggal bersama. Saat itu tepat merupakan hari ulang tahun Monty. Meskipun Maria terlibat percecokan dan menerima sakit hati dari ulah Gary dengan berlinang air mata, ia masih sempat-sempatnya berusaha mengadakan perayaan ulang tahun Monty meskipun sederhana. Hal inilah yang membekas di hati Monty. Monty beranggapan bahwa Maria adalah ibu kandungnya. Begitu juga dengan David. Meskipun Monty anak perselingkuhan ayahnya, David menyayangi Monty selayaknya saudara kandung. David juga selalu menjaga Monty dari ulah usil anak-anak yang mencoba mengganggunya. Meskipun tanpa kehadiran sosok ayah yang baik, mereka dapat hidup bahagia. Namun ayah mereka, yaitu si Gary, selalu berperilaku buruk dan terus menenggak minuman beralkohol karena kecanduan. Suatu malam, saat perayaan ulang tahun Monty, terjadi keributan antara Gary dengan istrinya, hingga terjadilah insiden. Gary yang tak sengaja memukul Maria, hal ini malah membuat Maria harus mengembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itulah, David sangat benci ayahnya dan beranggapan bahwa Monty lah yang menjadi penyebab dari semua ini. Gary kemudian dijebloskan ke dalam penjara, sementara David hidup berpisah dengan Monty. Kita kembali lagi ke masa kini. Monty memutuskan untuk kembali ke arena dan bertarung dengan Mustafa. Monty memenangkan pertandingan tersebut sampai membuat Mustafa mengalami cedera. Di hari berikutnya, bertepatan dengan Pasha kehilangan Mustafa sebagai petarungnya, David hadir mendaftarkan diri kepada Pasha untuk mengikut sertakan dirinya ke dalam kejuaraan R2F, yang dimana David berharap ia bisa menang dan uangnya akan dijadikan sebagai biaya pengobatan anaknya. Meskipun sedikit terjadi perdebatan,
akhirnya David pun mendapatkan kesempatan untuk bertarung di kejuaraan tersebut. Kemudian tak lupa, David meminta restu ke istrinya supaya ia bisa pulang dengan selamat dan membawa kemenangan. Begitu pula dengan Monty. Teman-teman Monty memperlihatkan video pertarungan antara Monty dengan Mustafa ke Peter Briganza, yang hal ini membuat Peter memutuskan untuk merekrut Monty sebagai petarungnya. Tidak lupa sebagai strategi marketing pemasaran agar R2F banyak diminati, maka dari itu video pertarungan Monty diupload ke YouTube. Alhasil, video tersebut meledak dan menyebabkan munculnya banyak penggemar dari Monty. Mengesampingkan hal tersebut, Monty dan David mempersiapkan diri untuk mengikuti R2F dengan sangat keras. Dalam R2F yang akan digelar ini, terdengar rumor bahwa seorang juara kelas berat Jerman yang terkenal mematikan bernama Luka akan ikut serta. Yang hal ini menurut para pengamat MMA menjadikan R2F selayaknya pertarungan internasional. Sampai datanglah malam pengenalan pertarungan yang akan mengikuti R2F, dimulai dengan pegulat Gama dari India, salah satu atlet pegulat yang pernah memenangkan Olimpiade. Kemudian Hammer dari Italia, seorang petarung MMA yang terkenal licik dan menghalalkan segala cara. Lalu ada Ronnie Cross dari Brasil, yang merupakan pemain MMA termahal di tahun 2010 dan merupakan juara dunia sebanyak 3 kali. Kemudian tenis, yang merupakan satu-satunya fighter yang memiliki basic gelut Shaolin, dan pastinya yang sedang viral di YouTube yaitu Monty Fernandez. Kemudian yang paling dianggap cupu di turnamen ini karena memiliki latar belakang sebagai seorang guru, tidak lain tidak bukan adalah David Fernandez. Dan yang terakhir yang diunggulkan akan memenangkan R2F, sang petarung mematikan Luka yang terkenal selalu menghabisi lawan-lawan mainnya. Keesokan harinya, acara tersebut segera dilangsungkan. Pertarungan pertama kita disuguhkan dengan Monty bertemu dengan Gama, di mana secara mengejutkan Monty sanggup mengalahkannya hanya dengan sekali serangan. Sementara David yang dianggap paling lemah di antara petarung lainnya berhadapan dengan Ronnie. Sebelum bertarung, David menelepon anaknya terlebih dahulu untuk meminta doa supaya bisa menang. Sementara itu, di sisi lain, murid-murid David juga melihat pertarungan melalui layar tancap, bahkan juga dengan kepala sekolah yang mensupport David dengan melihat pertarungannya melalui televisi. Tidak lupa sebagai ayah, Gary juga menyemangati David. Dalam pertarungan ini, ronde awal pertarungan didominasi oleh Ronnie sampai membuat David kewalahan. Dan ketika David terkena kuncian, David harus menahannya sampai ronde pertama habis. Di ronde selanjutnya, David mulai paham pergerakan Ronnie. Ia mulai melancarkan serangan-serangan yang mematikan sampai akhirnya di sisi lain, Jenny yang mendapat kabar bahwa David memenangkan pertarungan pertamanya membuatnya sangat gembira. Pertarungan-pertarungan lainnya terus digelar sampai menemukan pemenangnya untuk mencapai babak selanjutnya, dan Luka yang paling dipercaya akan menjadi juara R2F dapat memenangkan pertarungan dengan mudah dan menciptakan rekor kemenangan tercepat yang pernah ada. Di babak selanjutnya, Monty berhadapan dengan Potter, di mana Monty bertarung dengan sangat agresif. Sementara David berhadapan dengan Tenzin yang berasal dari Cina. Di sini, David bermain bertahan dan mengulur-ulur waktu supaya Tenzin kehabisan tenaga. Ronde pertama, ronde kedua, dan ronde-ronde yang berlangsung, David tetap bertahan dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Dan benar, ketika Tenzin sudah kelihatan kehabisan energi, David memberikan sebuah serangan yang sangat ampuh. Dari hasil pertarungan malam ini, David dan Monty melanjutkan ke babak semifinal. Di hari berikutnya, pertarungan kembali dimulai. Monty menghadapi Luka
pertarungan Monty dan Luka berjalan sengit, namun Monty membuat sebuah kejutan. Monty memanfaatkan kejumawaan Luka. Sementara itu, David berhadapan dengan petarung kuat lainnya yang berasal dari Italia, yaitu Hammer. Dalam pertarungan ini, Jenny datang untuk menyemangati David supaya David lebih bersemangat. Ketika pertarungan sudah dimulai, terlihat dua kubu saling jual beli serangan. Namun Gary yang di belakang ring dan memberi semangat juga masukan kepada David malah diserang oleh Hammer. Ketika babak pertama habis, meskipun ayahnya selalu mengecewakannya, hal ini membuat David marah. David dendam kesumat. Di babak selanjutnya, David pun memperlihatkan gaya tarungnya yang sangat gila. Dan kemenangan David ini mengantarkannya menuju ke final dengan melawan adiknya sendiri. Pertarungan final ini membuat ayah mereka Gary yang sekaligus pelatih Monty menjadi dilema. Sementara itu, di ruang tunggu, Monty berkata bahwa ia telah menantikan hal ini sangat lama. Kemudian sebuah informasi pun menyebar bahwa Monty dan David merupakan adik kakak, sehingga membuat para penonton merasa terkejut. Pertarungan pun dimulai. Monty dan David bertarung dengan sangat sengit, di mana di ronde pertama, Monty bermain dengan ritme yang sangat cepat, sehingga membuat David babak belur. Di babak kedua, David lebih mendominasi, namun karena terbawa perasaan, David tak tega kepada adiknya. Pertarungan sampai dibawa ke ronde ketiga. Mereka berdua bertarung mati-matian, yang hal ini malah membawa mereka berdua mengingat kenangan masa kecil tentang kebersamaan mereka. Namun kemudian, David yang dapat mengunci Monty dan tak sengaja David mematahkan tangannya. David yang sangat panik, ia tak benar-benar berniat melakukan itu. Meskipun dalam keadaan kesakitan, Monty tetap berniat meneruskan pertandingan. Namun di sisi lain, David melihat sosok Monty sebagai adik kecil lucunya yang selalu ia jaga. Sebuah momen mengharukan antara mereka berdua terus bergulir. Kemudian David lagi-lagi mengunci Monty. Sambil menangis, David meminta Monty untuk berhenti bertarung dan menyerah. Tapi Monty yang merasa kesal menganggap David egois dan selama ini telah melupakannya begitu saja. Monty menambahkan bahwa ibunya merupakan ibunya juga, dan ketika tragedi dahulu bukan David saja yang merasa kehilangan, tapi Monty juga merasakannya. Bahkan saat itu, Monty juga harus kehilangan kakak yang selalu melindunginya. Mendengar hal tersebut, air mata berlinang deras di pipi David. Ia merasa sangat bersalah, lalu kemudian David meminta maaf kepada Monty, yang hal ini membuat Monty seketika itu langsung menyerah. Kemudian, David dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah itu, David membopong adiknya keluar dari arena, dan film pun berakhir. Kakak dan adik terjadi begitu saja. Kita tidak bisa memilih mereka, tetapi mereka menjadi salah satu hubungan yang paling kita cintai. Ikatan antara kakak dan adik terkadang terjalin erat, terkadang longgar, namun tidak akan pernah putus. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.